13.59. Baik, enggak apa-apa nggih. Sambil nunggu Bu Ellen. Nunggu Bu Ellen sebentar. Sebentar lagi pas datanya jam 2 Bu Ellen hadir. Ini cuma 12 orang, Bu Imah. Ini kelompok 3. Heeh. Bu Laila itu abahnya yang meninggal kemarin. Bu Iin itu ini masih saya WA Bu. Ini kok sedikit banget. Hadisnya berapa ya? Nggih, sing kari-kari kok. Ya, kalau yang berduka, saya nggak bisa komen apa-apa. Tapi saran saya segera begitu rekamannya ada, beliau harus menyaksikan ya. Salah satu, pilih saja Iya, salah Mbak. satu. Yang berduka, saya nggak bisa komen apa-apa, kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Silahkan beliau, bukan silahkan, harus wajib mendengarkan salah satu rekaman. Karena kalau tidak, Nggih. beliau akan menjadi lebih tidak siap lagi untuk mentoring yang kedua. Iya, Itu aja sih pesan saya, jangan sampai miss, nggak bisa ikut, ini kesempatan terakhir terus nggak ngapa-ngapain gitu. Karena sayang Iya. banget, harusnya kan ini diberikan untuk mentor. Yang kebetulan sudah datang. Iya. Selamat siang semuanya. Ya, Ya, semoga sehat-sehat ya. Amin. Bu Ellen sehat ya. Bersyukur sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, silakan. Saya serahkan ke moderator ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Iva. Kali ini saya moderatori untuk acara siang ini, nggih, di pelatihan pembekalan mentor 1 untuk kelompok 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin kelompok 1 dan 2 sudah, sekarang mulai di kelompok 3. Karena Bu Ellen sudah datang, monggo Bu Ellen, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Iva dan selamat siang ya sekali lagi semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Senang kita bisa ketemu lagi. Ini adalah kelompok yang ketiga ya dari pendampingan pertama. Dan kalau kemarin di kelompok 1, kelompok 2 kita cukup banyak pembahasan. Semoga hari ini di kelompok 3 juga bisa ada hal-hal yang kita bahas secara lebih mendalam sehingga teman-teman bisa terperlengkapi untuk bisa masuk ke mentoring yang kedua nanti dengan para mentinya ya. Nah, untuk agenda, kita akan punya 2 agenda besar, teman-teman. Jadi agenda pertama adalah tanya jawab. Nah, di bagian tanya jawab ini, teman-teman silahkan bisa menyampaikan apapun yang terkait mentoring. Terlebihnya pengalaman teman-teman ketika dengan para mentinya, apa yang masih menjadi kesulitan, apa yang masih menjadi tantangan. Kemudian kita akan melakukan review terkait dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip mentoring. Setelah itu nanti di bagian kedua kita akan masuk ke simulasi. Nah, di simulasi akan ada 2 volunteer, 2 relawan, 1 sebagai mentor, 1 sebagai menti, dan akan melakukan percakapan simulasi sekitar 15 menit. Nanti yang tidak melakukan simulasi, mohon bisa memperhatikan dengan seksama ya, pada saat temannya sedang simulasi. Karena yang belajar bukan cuma yang lagi simulasi aja, harapannya yang belajar, yang sedang simulasi, dan yang sedang mengamati. Karena pada saat teman-teman mengamati, teman-teman diharapkan mengamati sambil bertanya kepada diri sendiri, apa ya yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor, yang saya bisa pelajari dari situ, dan apa yang bisa diperkaya lagi dari percakapan yang terjadi. Jadi sambil mengamati, teman-teman otaknya aktif untuk bisa mengkaitkan apa yang teman-teman amati dengan apa yang teman-teman ketahui tentang mentoring. Dengan demikian, teman-teman jadi diperdalam pengetahuan dan keterampilan mentoringnya. Dan nanti setelah simulasinya selesai, kita akan mendiskusikan simulasi tersebut. Nah, disitulah kesempatan teman-teman untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Yang tadi apa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor, dan apa yang masih bisa diperkaya lagi. Tujuannya bukan untuk penilaian, tidak ada penilaian yang dilakukan di sini, tidak ada nilai yang diberikan, tetapi tujuannya adalah untuk pembelajaran. Kita sama-sama belajar dari simulasi yang dilakukan. Jadi itu kira-kira agenda keseluruhan kita, dan
kita akan mulai dengan bagian pertama ya, yaitu tanya jawab dan review. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara open mic ataupun chat. Silakan teman-teman mentor kelompok 3 ada yang mau cerita atau eh, soal keluhannya, soal kesulitannya, silakan dipersilakan. Silakan angkat tangan, raise hand atau via chat ya. Monggo, ada yang mau tanya jawab? Bisa tanya? Bu Reni mungkin? Bu Yunita? Bu mana? Oke, kalau belum ada, adakah yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada, saya duluan deh yang bertanya sambil menunggu teman-teman mencoba. Keluarkan. Ya, ada pertanyaan kah? Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Belum ada sepertinya. Bu Reni. Oke, nggak Bisa apa-apa. dipancing dulu, Bu Ellen. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini kesempatan ya, bukan kewajiban. Itu yang selalu saya bilang. Ini kesempatan untuk bertanya, bukan kewajiban untuk bertanya. Ya, jadi kalau memang ada silahkan. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tapi kalau ada manfaatkan kesempatan. Karena kesempatan itu belum tentu datang lagi loh teman-teman. Kalau kita ngomongnya kesempatan ya. Nah, sambil menunggu teman-teman kalau memang ada pertanyaan tetapi belum tahu bagaimana menanyakannya gitu ya. Saya mau ada satu pertanyaan. Dan ini saya tanyakan juga kemarin. Kalau teman-teman menilai diri sendiri dalam hal kemahiran mempraktekkan mentoring berdasarkan apa yang sudah terjadi di lapangan kemarin, kalau teman-teman memberi nilai gitu ya kepada diri sendiri, di mana 1 itu sangat tidak mahir, paling tidak mahir, 10 itu sempurna, maka teman-teman akan menilai diri sendiri di angka berapa dalam hal kemahiran melakukan mentoring. Silahkan bisa tuliskan di chat ya. Silakan bisa tulis di chat untuk penilaian diri masing-masing. Dari mulai 1 sampai 10. Ini ada Bu yang Mana sudah jawab 4. Yang lainnya monggo. 5, Bu. Nah, ada lagi yang lainnya? Masih kami tunggu jawabannya untuk menilai diri sendiri. 4, Bu. Budia Ayu. Terima kasih ya, sudah. Yang lain ditunggu ya. Ini ada tambahan 2 ya, dari Bu Suparni dan Bu Nurul. Oke, silahkan yang lain. Oke, Bu Reni, terima kasih. Sudah 2, 4, 6 Kali orang ya. ini berkisar di angka 4 dan 5. Betul. Hari ini kita ada berapa mentor ya, Bu Iva? Ada berapa mentor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 mentor, Ibu. 12 ya. Ini sudah menjawab 2, 4, 6 orang. Jadi masih ada 6 orang lagi. Silahkan bisa menuliskan di chatnya ya. Silahkan masih ditunggu. 4 mungkin. Sudah 4. Iya, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 jawaban, Ibu. Oke. 5, 4, 5. Yang belum silahkan ya, bisa menuliskan di chatnya. Yang belum masih kurang 5 orang. Silahkan. Oke, sambil menunggu yang belum, untuk teman-teman yang sudah menuliskan di chat, terima kasih ya, sudah mau kita bekerja sama
untuk bisa acara ini berjalan dengan efektif. Karena kalau saya aja yang satu arah, itu kemungkinan akan sangat tidak efektif acara kita hari ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah memberikan respon, sekali lagi terima kasih sehingga kita bisa dua arah ya hari ini. Nah, kalau dilihat dari jawaban teman-teman, ini kan berkisar antara 4 sampai 5, which is okay. Oke, dalam arti kita tahu segala sesuatu pasti perlu proses, ada perjalanan yang harus dilewati gitu ya, bahwa sekarang masih di 4, sekarang masih di 5, nggak apa-apa. Nanti kalau dilatih terus pasti akan bertambah nilainya. Nah, saya untuk teman-teman yang sudah menuliskan nih ada 4 dan 5, apa yang teman-teman rasa menjadi tantangan terbesar sehingga nilainya masih 4 dan 5 nih saat ini? Silahkan bisa disampaikan. Silahkan ibu-ibu mentor, apa yang menjadi kendala? Menyampaikan? Ayo teman-teman. Budia, monggo Budia. Oh ya Bu, silakan diungkapkan saja di sini, kita sharing bareng-bareng di sini. Kita bantu Bu Iva. Gini teman-teman, yang dimaksud dengan kendala bukan berarti yang kemarin dilakukan berarti salah semua dong gitu kan. Bukan berarti kemarin yang dilakukan salah semua nih kok sampai kendala. Lebih pada coba ceritakan deh gitu. Percakapan mentoring kemarin pertama kali ini ya kan nyes baru ya anyaran gitu. Ryan sama mentinya kan baru ketemu kemarin nih. Yang disebut percakapan mentoring loh ya, bukan datang ke sekolah menti mah sah-sah aja. Sebelum itu mau datang, mau kongko, mau rujaan, mau kopian. Nah, percakapan mentoringnya kan baru resmi dilakukan kemarin. Coba deh berbagi gitu. Bu Ellen mau tahu nih, kira-kira pertama tuh rasanya gimana, terus kalimatnya gimana ya? Nah, sekarang coba kita recall. Kemarin tuh pertemuan pertamanya Budiah dengan Menti Dina tuh kepriye loh. Kayak Menti ini menang wae, apa aku sing kakean omong. Coba diingat-ingat kemarin, dipanggil lagi memorinya waktu pertemuan pertama dengan percakapan mentoring pertama dengan 5 Menti. Gitu. Jadi kita ganti deh, jangan kendala, tapi curhat, sharing. Jadi Bu Ellen bisa tahu yang mana yang masih komponen mana yang bisa diperkuat hari ini. Yuk, tuh Bu Dia sudah tangkap umpan saya, udah senyum-senyum. Oke, silahkan siapa? Iya, aku sudah mau ngomong. Jadi ya, Terima kasih Bu Dina. Ya, karena kalau teman-teman bisa menilai diri sendiri di 4 dan 5, pasti ada sesuatu nih yang teman-teman membuat menilainya di 4 atau di 5. Nah, itu bisa dibagikan tuh. Apa yang membuat teman-teman menilai diri sendiri kok di 4 atau di 5? kurang terdengar suaranya Budia. Budia, suaranya kurang terdengar. Kecil sekali. Adek. Masih di mute ya mungkin. Tidak terbuka, cuma suaranya kecil sekali. Masih sangat kecil, Bun. Oke, boleh yang lain dulu sambil Budia nyari headset apa yang lain. Monggo yang lain, curhat. Ini Bu Maimana sepertinya sudah buka mic. Kalau ada yang Bu disampaikan, Maimana? silakan. Gini Bu, pengalaman Cepat saya, punya aku punya mama ya. pengalaman saya kemarin, saya itu memberikan pertanyaan, tapi mentinya bingung untuk jawabnya bagaimana. Saya juga bingung. Jadi saya itu sering jadi mengarahkan gitu Bu, agak mengarahkan gitu. Halo? Ya, Bun. Jadi Ibu mengajukan pertanyaan, nantinya bingung menjawab, sehingga Antara jadinya mengarahkan gitu ya. sendiri gitu. Jadi saya agak menjurus ke mengarahkan gitu Bu. Oke. Kalau Bu Maimanah bisa ingat-ingat lagi, ada nggak contoh pertanyaan yang Menti kayaknya susah untuk menjawab? Yang itu untuk
Luspat itu, tentang Luspat itu diapakan Bu? Luspatnya ditata yang bagaimana gitu. Rata-rata Bu Maimanah masih termute. Bisa dibuka mic-nya lagi. Bu Maimanahnya hilang ya kayaknya. Jadi lanjut gimana? Sudah Nah, ini muncul. Bu Maimanah, Bagaimana? Masih termute, Bu. halo. nah ini sudah. Nah, Silahkan. Ini pas saya tanya itu kebanyakan itu jawab ini belum ada Luspat yang mencukupi Bu untuk disuguhkan ke anak-anak begitu. Jadinya kesulitannya itu di mente itu soal Luspatnya yang belum terpenuhi gitu. Oke. Nah, tadi ketika Bu Maimanah sempat membagikan, oh ya, kalau saya tanya tuh mentinya kayaknya kesulitan menjawab gitu ya. Nah, itu kira-kira pertanyaannya ingat nggak yang mana tuh? Yang menti itu kesulitan menjawab. Gimana? Yang apa yang panjenengan lakukan untuk yang kemarin kita dapat itu untuk bermain Luspat itu ya. Ini semuanya itu belum pakai Bu. Rata-rata itu belum pakai. Jadi itu kebingungan. Oke. Jadi mereka masih kebingungan bagaimana menerapkan apa yang dipelajari gitu ya. Itu baru dia menggunakan Luspat. Jadi kebanyakan itu kurang memahami gitu Bu. Kurang Oke. menguasai materinya. Oke, Bu Ellen, sebentar Bu Ellen, 1 menit menyela, maaf. Teman-teman, begini, tadi kita lupa ya belum ada apa ground rule atau apa kesepakatan. Di sesi dengan Bu Ellen Patricia, Bu Ellen ini adalah ahli expert di bidang mentoring. Jadi keterampilan mentoring. Apa itu keterampilan mentoring? Bunda-bunda gampangannya kalau ingat Bu Ellen tuh ingat grow. Nah, Bu Ellen adalah grow, dah kita aja. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan grow, gimana saya bikin pertanyaan goal, gimana menti meresponi pertanyaan saya, itu adalah menjadi area dari ekspertisnya Bu Ellen. Nah, tadi area tentang perluspatan, tentang perstiman, tentang perhotson, itu areanya Bu Lilis. Jadi kita agak bagi dikit ya supaya efektif. Jadi Bu Ellen, tanyakanlah Bu Ellen ini kayak dokter dari mentor kita, tutor kita untuk ngajarin soal keterampilan mentoring. Jadi bunda-bunda ingat-ingat lagi percakapannya, bukan konten pautnya. Oke? Jadi agak di-tweak, agak dipisah gitu foldernya. Satu foldernya Mbak Lili, satu foldernya Bu Ellen. Begitu. Walaupun keduanya ketika dilakukan memang satu kesatuan. Tapi dalam sesi ini kita pisah dulu. Makatan, terima kasih Bu Maimunah sudah berpartisipasi. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bu Dina. Oke, sambil menunggu yang lain, ada pertanyaan. Saya mau mereview bentar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat tadi Bu Dina juga sudah mengatakan bahwa kalau mentoring kan kita harus pakai grow ya. Ada yang ingat nggak grow itu singkatan apa ya? Bu, bantu jawab, Bu. Ya, silakan. Oke, Go itu singkatan dari goal, reality, option, dan way forward. Iya, terima kasih Bu Suparmi. Oke. Jadi goal, reality, option, way forward ya. Ini Bu Siti juga sudah menuliskan di chat. Terima kasih. Jadi teman-teman, setiap kali ketemu menti dan siapapun mentinya, percakapannya harus berdasarkan tahapan ini. Kalau nggak pakai tahapan ini, kemungkinan percakapannya bukan percakapan mentoring. Mungkin itu percakapan teaching,
Mungkin itu percakapan training, tapi udah pasti bukan percakapan mentoring. Jadi, kalau teman-teman mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada menti, pastikan pertanyaannya sesuai tahapan ini. Kalau tidak sesuai tahapan ini, sekali lagi mungkin itu bukan mentoring, tapi mungkin itu teaching atau training, gitu ya, tetapi bukan mentoring. Nah, artinya apa? Artinya ketika di awal percakapan dengan menti, yang teman-teman harus tanyakan pertama kali adalah terkait goal dulu, tidak terkait hal yang lain-lain. Nah, gimana sih caranya teman-teman menanyakan pertanyaan goal? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh pertanyaan tahap goal tuh kayak gimana sih? Silakan teman-teman, yuk. Bisa diberi contoh untuk pertanyaan. Mohon izin Bu, Ya, untuk pertanyaan yang goal atau target ini mungkin contohnya bisa ditanyakan apa yang ingin Bu Guru capai dalam waktu dekat, seperti itu mungkin. Atau mungkin kita bisa tanyakan apa yang bisa dilakukan Bu Guru terkait situasi atau mungkin hal-hal yang dianggap penting oleh Bu Guru tersebut untuk mencapai apa yang ingin dirubah dalam metode, entah itu dalam metode pembelajaran atau dalam kegiatan pendekatan kepada anak-anak, mungkin seperti itu Bu. Itu yang untuk goal atau target, oke. yang pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Rani. Ya, jadi itu tadi ada beberapa pertanyaan ya. Apa yang diharapkan untuk bisa didapat dari percakapan hari ini? Ya. Apa yang ingin diubah dari kondisi yang ada saat ini? Ya, itu hal-hal yang teman-teman bisa tanyakan. Jadi kalau datang ketemu menti, maka ini adalah setelah tanya kabar, tentunya ya setelah sedikit berbasa-basi, ya, itu adalah contoh-contoh pertanyaan pertama. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu membahas hasil observasi teman-teman. Oh, tadi saya lihat ininya masih kurang ya, ininya masih kurang, ininya masih kurang. Itu tidak untuk dimasukkan di percakapan mentoring. Tapi yang pertama kali setelah basa-basi tadi ya, setelah percakapan kecil, setelah tanya kabar dan sebagainya, tadi yang disampaikan Bu Reni itu adalah pertanyaan pertama. Nah, hati-hati dengan pertanyaan apa yang ingin dilakukan. Karena kalau ingin dilakukan, itu sebenarnya masuk ke tahap opsi. Opsi itu udah mulai mengarah kepada tindakan. Jadi, kalau goal itu lebih kepada apa yang diharap, apa sih harapan menti, apa yang ingin diharapkan bisa berubah, apa yang diharapkan bisa terjadi, ya. Apa sih yang dia harapkan? Bukan action. Jadi yang action itu nanti adanya di opsi dan di way forward. Tapi di awal, di goal yang ditanyakan adalah perubahannya yang ingin dicapai. Nah, untuk bisa masuk ke perubahan yang ingin dicapai, belum tentu mentinya bisa langsung ngomong, oh saya ingin ada perubahan ini dan itu. Ya. Nah, jadi teman-teman perlu melihat bahwa di dalam tahap goal ada 3 elemen nih yang teman-teman bisa coba manfaatkan. Elemen pertama namanya topik. Topik itu adalah 10 item yang ada di lembar evaluasi yang menti harus isi untuk dirinya sendiri. Jadi itu topik. Jadi ada 10 kemungkinan topik sebenarnya kalau teman-teman ketemu menti. Nah, dari 10 kemungkinan topik itu menti yang harus pilih. Jadi bukan kita yang milih. Jadi kalau teman-teman ketemu menti nih pertama kali, terus langsung nanya, Bun, gimana kesehatan dan gizi di lembaga ini? Atau teman-teman langsung nanya, Bun, gimana aplikasi pertanyaan terbukanya sejauh ini? Itu namanya teman-teman udah pilih topik. Kalau ketemu pertama kali langsung nanya seperti itu. Jadi itu yang harus diwaspadai, karena kalau mulainya sudah dari mentor, karena kalau teman-teman langsung nanya seperti itu berarti mentor pilih topik. Dan kalau mentor sudah ngelit percakapan seperti itu, maka menti cenderung akan nurut aja. Ya.
Apalagi di budaya kita yang belum terbiasa diberdayakan. Jadi kalau dari mentor sudah tanpa disadari mungkin sudah ngelit topik, maka menti akan cenderung ngambil posisi pasif. Jadi itu yang harus diwaspadai supaya kita tidak melit tanpa kita maksudkan untuk ngelit. Jadi jangan tanya topik tertentu. Jangan tanya topik tertentu. Jangan tanya gimana STEAM-nya, jangan tanya gimana RPP-nya, jangan tanya yang lain-lain. Tapi tanyakan apa yang menti ingin ada perubahan, apa yang menti ingin dapatkan. Supaya kita tidak melit topiknya untuk menti. Karena tadi ya, kalau kita sudah melit topik, menti akan cenderung pasif. Secara psikologis dia akan ngambil, karena teman-teman udah ngambil posisi leader, nggak bisa ada dua leader dalam percakapan. Jadi kalau teman-teman sudah ambil posisi leader, menti akan ngambil posisi follower, akan ngambil posisi orang yang ngikut. Jadi dari awal posisikan mentis yang melit percakapan, menti yang memimpin percakapan. Jadi itu kenapa menti yang harus kita tanya apa yang ingin dirubah. Sekali lagi kalau dia bingung, bisa lihat tuh 10 topiknya. Bisa pilih salah satu. Nah, itu juga perlu disampaikan. Salah satu saja. Kedua, tanggal 24 September kemarin. Nah, kalau menti bawa 2 atau bawa 3, kita akan bilang oke. Jadi itu 3 hal yang saat ini ingin diubah ya. Kira-kira dari 3 hal ini, mana yang ingin diubah lebih dulu? Jadi sekali lagi pilihannya ada di menti. Jadi bukan kita yang akan bilang, oh ya itu 3 hal yang baik ya Bun. Dan kalau saya lihat dari 3 ini kayaknya ini yang paling penting. Nah kalau kita ngomong kayak gitu, itu kita juga sudah ngelit lagi. Jadi semua pilihan, semua keputusan di dalam percakapan mentoring adanya di tangan menti. Kita sebagai mentor tugasnya ada selalu bertanya supaya menti yang memutuskan, menti yang memilih. Dan nanti kalau menti tadi, ngomong kendala, boleh kok mentor itu tanya, sejauh ini ada kendala apa Bun yang ingin dibantu? Sangat boleh. Ya. Nah itu kan tidak mengarah kepada topik apapun. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itulah yang teman-teman perlu tanyakan di awal, di tahap goal, supaya dari mentinya yang memutuskan topiknya. Terlepas dari, oh ya kayaknya pas kita amatin tadi yang paling kurang itu adalah mungkin pertanyaan terbukanya, misalkan. Tapi entah kenapa pas ditanya apa kendala yang ingin dibantu, menti bilangnya kesehatan dan gizi. Ya tetap aja berarti kita akan percakapkan kesehatan dan gizi. Walaupun yang kita lihat yang paling kurang adalah kemampuan untuk bertanya pertanyaan terbuka. Karena pilihannya ada di menti, bukan di mentor. Kenapa pilihannya ada di menti? Karena kita kan ingin ada perubahan nyata ya teman-teman di dalam program ini. Jadi teman-teman nggak buang waktu, menti juga nggak buang waktu gitu ya. Kan lumayan nih waktunya untuk mentoring. Nah untuk bisa membuat perubahan nyata itu kan perlu kerjasama dua belah pihak. Nggak bisa teman-teman bekerja sendirian untuk membuat menti berubah. Teman-teman menyediakan supportnya, mentilah yang harus melakukan tindakan-tindakan perubahannya. Nah, kalau menti dari dalam dirinya tidak ada keinginan untuk mau berubah, teman-teman akan susah sekali untuk mau mengajak menti menciptakan perubahan. Harus ada keinginan dari dalam diri menti untuk mau berubah. Artinya, akan lebih mudah bagi teman-teman ketika dari dalam diri menti sendiri bilang, saya mau ini yang berubah, saya mau itu yang berubah. Nah, itu lebih mudah tuh untuk teman-teman mengusahakan perubahan bersama-sama dengan menti. Tapi kalau kita yang putusin, Bun kayaknya yang ini perlu berubah ya, belum tentu mentinya mau dan belum tentu mentinya siap. Jadi, kalau menti yang memilih saya ingin berubah dalam hal ini, sekali lagi kita bisa bekerja sama dengan lebih baik ke depannya di dalam proses mentoring. Itu kenapa prinsip mentoring adalah berpusatkan kepada menti supaya perubahannya nyata. Supaya usaha kita ada hasilnya, ada buahnya. Itu saja masih perlu proses. Apalagi kalau tidak berpusatkan kepada menti. Nah, kira-kira itu untuk yang tahap goal. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak oleh teman-teman? Silakan teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang dijelaskan oleh Bu Ellen. Enggak yuk. Gimana sih cara untuk kita sebagai mentor itu sampai kata-katanya itu nggak bisa habis gitu loh Bu. Kadang itu kita itu sampai
apalagi ya gitu. Sampai di sini tuh sampai mikir, aduh apa ya? Padahal kan kita kan memang kalau saya kan yang jadi minti saya itu sama teman-teman saya sendiri kan Bu. Jadi saya itu agak-agak malu, agak-agak sungkan gitu. Jadi seakan-akan saya yang gurui, padahal saya kan ya otomatis mau nggak mau kan harus dilakukan gitu. Agak-agak nervous Oke. Bu saya kemarin itu. Jadi saya tuh pertanyaannya tuh ya itu aja gitu. Soalnya gitu tadi, apa yang mau saya sampaikan itu bingung mau ngutarakan gitu loh Bu. Hmm. Untuk proses komunikasinya memang saya itu agak agak sulit itu tadi. Untuk pertanyaan berikutnya itu masih mikir-mikir gitu. Oke, oke. Terima kasih Bu Diah untuk pertanyaannya. Oke. Nah, untuk ini ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di buku panduannya. Di buku panduan teman-teman itu ada contoh-contoh pertanyaan tahap goal, contoh pertanyaan tahap reality, contoh pertanyaan tahap opsi, contoh pertanyaan tahap way forward. Yang penting teman-teman ingat tahapannya harus grow tadi ya. Nah, teman-teman silahkan bawa itu sebagai contekan. Kita justru memang siapkan itu sebagai contekan karena kita sudah mengantisipasi fenomena yang tadi Bu Dia sampaikan bahwa di awal-awal pasti bingung nanyanya. Makanya kita siapkan itu sebenarnya sebagai alat bantu. Jadi silahkan itu dipakai karena itu kita sudah antisipasi pasti teman-teman akan bingung ketika pertama kali mau berlatih. Nah, silahkan dipakai sekali lagi. Nah, pastikan pada saat memakai, makainya benar gitu aja ya. Gimana cara pakai yang benar? Cara pakai yang benar adalah tidak menggunakan itu sebagai pertanyaan yang bersifat urutan kayak interview. Pertanyaan nomor 1 ditanya, habis itu pertanyaan nomor 2, habis itu pertanyaan nomor 3, nggak kayak gitu makainya. Jadi makainya adalah itu sekumpulan pertanyaan. Pertanyaan mana di tahap goal yang akan teman-teman tanyakan, itu harus teman-teman pilih di saat itu juga. Karena percakapan mentoring itu nggak bisa disiapkan, saya pertanyaan akan namanya ini, 2 nomor ini, nggak bisa disiapkan kayak gitu. Nggak ada daftar pertanyaan yang bisa kita buat. Adanya sekumpulan kemungkinan pertanyaan bisa, nah itulah contekan tadi gitu ya, sekumpulan pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Tapi mana dari sekumpulan itu yang ditanyakan, milihnya pada saat ketemu menti, karena jawaban mentilah yang akan menolong kita untuk tahu apa nih pertanyaan berikutnya yang pas berdasarkan jawabannya menti. Jadi silahkan itu dipakai, tetapi pakainya dengan cara tadi ya, tidak dengan diurutkan. Dan tidak harus, oke, goal ada 2 pertanyaan, habis itu masuk ke realita 2 pertanyaan, terus masuk ke, enggak. Bisa jadi goal 1 pertanyaan, realita 5 pertanyaan, opsi 2 pertanyaan, way forward 1 pertanyaan. Jadi secara proporsi bisa jadi sangat tidak imbang dan tidak apa-apa. Karena memang secara waktu pun tidak imbang kan distribusi antara masing-masing tahapan. Nah, ada yang ingat nggak dari goal, reality, option, way forward, tahap mana yang perlu waktu paling banyak? Ayo, mana teman-teman yang butuh waktu lebih banyak? Silahkan bisa menjawab di chat atau langsung. Mana ya di antaranya yang membutuhkan waktu lebih banyak? Bu Fenty mungkin punya jawaban. Oh, Bu Fenty supervisor ngapunten itu. Untuk mentornya. Ngapunten. Silahkan teman-teman. Bu Nida, Bu Siti Zunani, Bu Siti Sunani. Oke, ini ada di chat, ada option ya dari Bu Suparmi. Ya, terima kasih ya Bu Suparmi untuk responnya. Oke, silahkan yang lain mungkin ada. Ya, nggak ada yang nanya, saya nanya deh. Ayo Eh, dulu, saya Mbak baca, Dinan. saya baca, tidak semua form laporan mentoring yang bunda-bunda attach, yang bunda-bunda submit di Kobo saya baca, tidak, karena 200 random saja saya baca. Ada satu beberapa yang menggelitik. Ini tentang goal, perumusan goal. Oke, tadi udah dibahas ya caranya bikin goal gimana, apa yang harus dari menti karena leadernya adalah menti, yang mimpin adalah menti. Pertanyaannya gini Bu,
seberapa detailnya kah goal? Misalnya nih saya kasih contoh, dari 10 item itu memang tidak spesifik ya, tidak spesifik belajar gimana caranya ngajar pakai loose part atau gimana sebentar. Gimana tidak ada mata latih yang sangat detail misalnya tentang cara pengadaan loose part. Itu kan nggak ada tuh di mata latih ya, itu mah harus dipikirkan sendiri ya. Nah, pengadaannya memang tidak ada di mata latih karena di mata latih kan lebih bicara hal-hal yang konseptual, hal-hal praktek tapi tidak detail. Misalnya nih saya ingin ngajarin murid saya bikin pelangi atau bikin telur asin atau bikin pokoknya segala sesuatu yang tentang pembelajaran yang menyenangkan. Nah, apakah hal-hal Ibu bilang sih kalau apakah tuh jawabannya iya. Apa goal itu bisa pernyataan goal itu sangat detail. Jadi langsung hal yang saya ingin dapat, saya ingin belajar bikin pelangi dari Bu Liris gitu. Jadi saya masih bingung nih antara seberapa detailnya goal yang bisa kami rumuskan bersama antara mentor dan mentee. Karena bagi saya kalau informasional seperti bikin pelangi ini anggapan saya itu sesuatu yang saya bisa belajar sendiri. Karena goal mentoring supposed to be seharusnya lebih higher daripada itu. Karena saya tidak bicara tentang pembuatan pelangi, pembuatan bolu gulung sama mentor saya. Nah, ini misalnya loh, saya lagi pengen ngajarin kesehatan gizi kan, saya pengen bikin apa Mbak PMT itu bolu sup buah gitu kan. Jadi apakah itu bisa saya tanyakan pada mentor saya sebagai goal atau yang seperti apa goal itu sebaiknya? Ada di ranah detail banget atau memang di atas di broad gitu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Dina untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman, balik lagi ya, apapun yang Menti sampaikan pasti kita akan terima. Ya. Anggaplah Menti kita tanya, Bun, apa nih yang ingin dibantu dari percakapan kita hari ini? Oh, saya pengen dibantu, ini saya bentar lagi mau ada tema pelangi, Bun. Gimana ya saya bisa menyiapkan tema pelangi ini dengan loose part yang ada? Misalnya kan Menti bilang gitu ya, gimana saya bisa membuat invitasi yang menarik dengan loose part yang ada, tapi temanya pelangi. Ya. Oke, nah itu pasti tetap kita terima, Pertanyaan berikutnya yang akan kita tanya adalah, apa ya Bun yang membuat Bunda merasa sulit untuk membuat atau menyiapkan tema pelangi ini dengan loose part yang ada? Dari situ kita akan lihat apa sih yang membuat itu sulit, apakah dia emang belum paham tentang konsep loose part-nya, ataukah memang dia merasa ragam loose part-nya terlalu sedikit sehingga sulit untuk membuat invitasi yang menarik, ataukah dia memang kurang kreativitas, atau apa nih? Apa yang menyebabkan mentee itu merasa kesulitan? Nah, itulah yang akan kita bantu pastinya. Dari situ kita sudah bisa masuk ke realita nanti kalau itunya sudah teridentifikasi ya. Apa sih yang membuat ini kok jadi sulit? Ya. Nah, itulah sebenarnya sesungguh-sungguhnya goal-nya. Karena kalau itu bisa diselesaikan, yang lain-lain yang serupa pun akan terselesaikan. Kira-kira membantu memperjelas nggak teman-teman? Semoga membantu ya. Bagaimana teman-teman? Ya Bu, membantu Bu. Oke. Apa Ibu? Silakan Bu. Ya. Jadi sekali lagi kalau mentee membawa sesuatu yang detail tidak apa-apa, tapi kita bantu dengan pertanyaan untuk bisa memahami ada apa sih di balik itu yang membuat itu menjadi sulit. Ya, nah, itulah yang akan kita coba diskusikan bersama-sama. Nah, ini saya lihat di chat ada Bu Reni ya menuliskan bahwa way forward nih yang butuh waktu paling lama kalau dari tahap grow gitu ya. Terima kasih ya Bu Reni, ini ada Bu Suparni. Jadi ada 2 orang nih yang sudah menuliskan apa yang diingat sebagai tahapan yang butuh waktu paling lama. Silahkan yang lain mungkin bisa menyampaikan tahapan mana sih di grow ini kalau menurut teman-teman yang butuh waktu paling lama. Ibu, silakan disampaikan berdasarkan pengalamannya kemarin. Waktu mentoring yang pertama, apa ya yang paling lama ya? Silahkan, ada yang mau menyampaikan lagi? Ya, bisa berdasarkan pengalaman atau bisa berdasarkan kemarin di training, menurut apa yang kita pelajari di training, tahap mana sih yang seharusnya jadi tahap yang paling lama? Seharusnya. Silahkan.
Halo, teman-teman, mentor. Kalau mau buka catatannya lagi boleh ya. Ini bukan ini kok, bukan ujian tutup buku gitu ya. Jadi silahkan kalau ada catatannya dibuka-buka lagi boleh. Silahkan. Sudah ketemu catatannya? Kalau sudah ketemu, monggo silakan bisa disampaikan. Lida, mungkin Bu Yunita, Bu Nurul Ma'wa, silakan. Oke, kalau memang belum ada, saya bantu jawab ya. Dan teman-teman, saya sangat mendorong teman-teman setiap kali sebelum ketemu menti. Nah, ini juga terkait tadi yang ditanyakan oleh Bu Diah ya. Jadi, yang pertama, pastikan teman-teman siapkan contekannya. Kalau teman-teman merasa kesulitan nanya, suka bingung, abis ini nanya apa gitu ya. Pastikan siapkan alat bantunya yang memang sudah disiapkan. Yang kedua, untuk bisa menolong teman-teman bisa lebih lancar, pastikan teman-teman sebelum ketemu menti itu ada persiapan. Persiapannya apa? Dengerin lagi videonya, buka lagi buku panduannya, buka lagi buku catatannya, supaya bisa ingat lagi yang namanya mentoring itu seperti apa dan harus bagaimana. Ya. Itu yang akan menolong teman-teman untuk bisa lebih lancar lagi. Dan yang kedua adalah latihan, gitu ya. Kalau cuma tahu doang, nggak pernah dilatih, tetap aja nggak akan lancar. Ya. Jadi setelah tahu, setelah ingat lagi, latihan dengan teman sebayanya. Kan teman-teman kemarin sudah dibentuk ya kelompok-kelompok peer mentoring. Nah itu boleh diteruskan tuh. Kalau merasa kesulitan secara lokasi dan lain sebagainya, bentuk peer mentoring yang baru juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman berlatih. Saya sering memberikan analogi, kalau ketemu menti itu kayak kita mau manggung, kita mau mentas. Orang kalau mau mentas itu kan pasti latihan dulu ya, supaya di pentasnya lancar. Nah, sama teman-teman kalau mau mentas nih, ketemu menti itu mentas, berarti sebelum ketemu menti, persiapannya sudah harus maksimal dulu, supaya pas ketemu tuh lancar, pas mentas tuh lancar. Jadi, bukan latihannya pas ketemu menti, enggak, latihannya sebelum ketemu menti, bukan pas ketemu menti. Latihannya itu sebelum ketemu menti, karena itulah panggungnya teman-teman. Nah, balik lagi, tahap yang perlu paling lama itu sebenarnya adalah tahap realita. Tahap realita. Dan kalau kita lihat nih dari keseluruhan waktu yang kita sudah janjikan akan melakukan percakapan dengan menti, realita itu butuh sekitar 2/3. Jadi 2/3-nya saja itu akan dipakai di tahap realita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tadi ya contekan, sudah pasti dari contekan tadi pertanyaan realistanya akan ditanya lebih banyak dibandingkan pertanyaan tahap goal, dibandingkan tahap option, dibandingkan tahap way forward. Jadi tidak harus proporsional masing-masing 2 pertanyaan, enggak. Karena waktu yang kita pakai untuk masing-masing tahap tuh berbeda, dan realita itu yang paling banyak. Realita itu yang butuh paling banyak pertanyaan. Karena realita itu adalah pijakannya menti untuk bisa masuk ke opsi. Kalau realitanya itu tidak dieksplor dengan cukup, biasanya ada beberapa kemungkinan. Satu, mentinya bingung menjawab. Nah, kalau teman-teman nanti di lapangan ketemu situasi di mana kok saya nanya mentinya nggak bisa jawab. Ada kemungkinan pertanyaan teman-teman itu prematur. Prematur itu artinya apa? Artinya kecepatan, kemungkinan yang ditanya itu adalah opsi. Biasanya yang terjadi demikian. Jadi baru awal-awal percakapannya belum lama, tahu-tahu udah nanya opsi. Contoh pertanyaan opsi apa? Apa Bun yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Apa Bun yang bisa dilakukan supaya ada perubahan? Itu semuanya adalah tahap opsi. Apa yang akan menti lakukan, apa yang menti bisa lakukan, itu tahap opsi. Dan kalau di awal-awal sudah ditanya opsi, mentinya belum tentu bisa jawab, pijakan yang nggak ada. Untuk bisa naik ke sana, dia perlu pijakan. Jadi pijakannya dulu yang kita perlu siapkan, yaitu tahap goal dan tahap realita.
Itulah pijakan menti untuk bisa masuk ke opsi dengan baik. Dan realita itu tadi perlu sekitar 2/3. Jadi kalau teman-teman janjian 30 menit nih, mau bercakap-cakap dengan mentinya 30 menit. Berarti kalau realita itu butuh 2/3, berapa menit yang hanya untuk realita saja? Kalau janjiannya 30 menit. 20 menit, Bu. Betul sekali. Terima kasih, Bu Mana. Jadi kalau janjiannya 30 menit, 20 menit saja itu hanya untuk realita. Jadi kalau percakapan 30 menit, di menit ke-10 teman-teman udah nanya nih, apa ya yang bisa Bunda lakukan supaya ini ada perubahan? Udah pasti prematur. Kalau ditanya di menit ke-15, apa Bun yang akan Bunda lakukan supaya ini bisa teratasi? Sudah pasti prematur. Karena realitanya saja perlu 20 menit. Itu gunanya teman-teman sepakat waktu supaya tahu kapan waktunya saya udah bisa nanya opsi. Karena biasanya dari batch ke batch, apapun kabupatennya, yang paling sering terjadi adalah realitanya itu pendek, opsinya yang panjang. Ya, way forward-nya yang panjang. Padahal seharusnya dibalik, realitanya yang panjang, opsi dan way forward nggak perlu panjang-panjang, karena kalau kesadarannya sudah terbangun, dia akan bisa berpikir sendiri dengan cepat. Nah, membangun kesadaran itulah terjadinya di tahap realita. Jadi, pastikan teman-teman usahakan realitanya itu benar-benar dieksplor, ya, supaya dia punya pijakan. Tadi kalau menti nggak bisa jawab, ada kemungkinan pertanyaan kita prematur. Atau bisa jadi pertanyaannya prematur, menti bisa jawab, tapi jawabnya ngasal. Asal ada solusi. Nah, itu juga tidak jarang terjadi. Ya. Karena nggak ada orang yang pengen terlihat tidak mampu di depan orang lain. Gitu ya. Selama saya bisa mampu jawab, ya saya jawab lah. Tapi sekali lagi, ngasal itu dalam arti ya pokoknya ada solusi aja. Terlepas dari saya bisa lakukan atau tidak, saya akan lakukan atau tidak, pokoknya ada jawaban dulu. Nah, kalau kayak gitu, ada kemungkinan yang cukup besar pada saat teman-teman datang lagi di mentoring kedua, apa yang dia katakan sebagai solusi itu tidak terjadi. Karena ya itu bukan sesuatu yang sungguh-sungguh datang dari kesadaran dia. Dia cuma asal menjawab ada solusi. Artinya kan kalau itu terjadi kita buang waktu, menti juga buang waktu. Jadi sekali lagi pastikan realitanya yang diperbanyak. Jadi menjawab pertanyaan Budia tadi, siapkan contekannya, teman-teman ingat pakem-pakemnya, ya, tahapan grow-nya harus ngurut, dan tahap mana yang perlu paling banyak pertanyaan, supaya teman-teman bisa pakai contekan itu dengan tepat, kemudian tidak harus ngurut pertanyaan-pertanyaannya, dan pastikan teman-teman persiapan secara ilmu pengetahuan, artinya merefresh lagi dari videonya, dari buku panduannya, kemudian teman-teman latihan. Nah, dua hal ini yang akan menolong teman-teman untuk bisa lebih siap nanti ketemu menti. Itu dilakukan pun tidak menjamin itu akan lancar 100%. Namanya juga baru belajar ya. Jadi kalau itu sudah dilakukan dan masih terasa kayaknya majunya tersendat-sendat gitu ya di dalam percakapan, tidak apa-apa. Namanya juga baru belajar. Saya sering bilang kayak teman-teman baru belajar kendaraan bermotor. Kan nggak langsung ahli dan lancar kan ya. Pasti awal-awal juga tersendat-sendat dulu motornya atau mobilnya. Ya. Tapi kan kalau dilatih terus-menerus, lama-lama lancar. Jadi yang penting tidak berhenti berlatih, yang penting terus berlatih. Jam terbang tuh nggak akan bohong kok teman-teman. Semakin kita punya jam terbang banyak, semakin kita bisa lancar. Semakin kita punya jam latihannya banyak, semakin kita lancar. Oke, semoga membantu menjawab ya. Yang lain teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kita sharing sama Bu Ellen, mumpung ada pakarnya nih. Oke, kalau memang belum ada, kita akan masuk ke simulasi ya teman-teman. Nah, untuk simulasi ini akan ada 2 orang tadi ya yang akan berperan satu sebagai mentor, satu sebagai menti, dan akan melakukan percakapan sekitar 15 menit, dan yang lainnya mohon mengamati ya.
Karena nanti setelah percakapan, teman-teman yang mengamati, mohon bisa menyampaikan hasil pengamatannya kepada kita semua, supaya kita sama-sama saling belajar dan saling melengkapi. Jadi ini sesi bukan untuk saya ngomong sendirian, tapi ini adalah sesi di mana kita sama-sama akan belajar bersama. Ya. Oke, saya serahkan kepada moderator ya untuk menetapkan pasangannya. Bu Ellen. Bu Dia, kemarin kita sudah tunjuk ya. Bu Dia, monggo sebagai mentor, kemudian Bu Dia, halo. Inggih, Bu. Kemarin Oke, saya kemarin minti, Bu. yang mentornya siapa, Bu? Kemarin kelompok saya kan Bu Mai. Bu Mai. Oke, Bu Mai. Monggo Bu Mai latihan untuk jadi mentor. Tapi Bu Mai katanya nggak bisa masuk lagi, Bu. Ya udah kalau gitu Bu Dia aja jadi mentornya. Bu Reni? Bu Reni ada ya, Bu Reni? Nggih. Bu Reni, monggo. Kemarin Bu Reni sama siapa kemarin saya tunjuk? Bu Reni sama Bu Suparmi. Bu Suparmi ada? Atau Bu Reni sama Bu Dia aja sudah yang sudah on cam? Bu Dia siap ya? Bu Dia sebagai menti, Bu Reni sebagai mentor. Monggo Bu Reni. Nggih. Bu Dia? Iya, Bu Bu. Dia? Nggih. Dalam. Nggih. Mohon izin Bu Dia. Apa yang ingin Bu Dia capai dalam waktu dekat ini, Bu Dia? Oke, teman-teman, sorry saya izin off kamera ya, supaya tidak mengganggu konsentrasinya. Nanti setelah percakapan selesai 15 menit saya akan on cam lagi. Silahkan. Saran Bu, siapa Bu Mei ambil nafas dulu, diatur, karena tadi pertanyaannya langsung mak jedek gitu. Jadi diambil benar-benar dianggap Bu Diah ini mentinya, salah satu mentinya Bu Mei kemarin. Gimana kalimat pertamanya? Jadi yang silakan ambil nafas dulu. Saran saya ini terbaca lagi nervous, tidak perlu nervous. Kami semua akan tutup kamera saja. Kalau emang akan membantu Bu Mei untuk tidak melihat kami akan tutup kamera. Bu Mei ambil nafas dulu. Kalau mau minum minum dulu. Kayak ngobrol sama menti yang kemarin gitu loh. Jadi nggak usah pandang Bu Ellen akan ngumpet. Mbak Lilis ngumpet, saya ngumpet. Jadi ya ambil minum dulu, duduk dulu yang jenak, baru setelah itu silahkan mulai. Matur nuwun. Ayo Bu Dia, nggak apa-apa wes. Ayo Bu Dia, semangat Bu Dia. Semangat, semangat. Anggap aja ngomong sama yuk. Nggih. Bu Reni. Bu Dia, apa yang Bu Dia ingin capai dalam waktu dekat ini, Bu Dia? Bu Reni nggak tanya dulu kabar ta. Wes kabare wis mari langsung ae selak jamin teh. Alhamdulillah Bu, untuk progres selanjutnya itu saya ingin gini Bu. Saya itu dalam merancang pembelajaran itu saya kadang itu masih mendapat kesulitan Bu. Karena kan saya di playgroup ya, di KB ya. Sedangkan sekarang kan ada 3 kegiatan gitu. Lah anak-anak waktu saya kasih 3 kegiatan itu, ternyata itu banyak yang tidak tercapai. Soalnya kadang fokus sama satu kegiatan Bu. Gitu. Jadi sukanya kegiatan itu ya sudah anaknya itu nggak mau berpindah gitu Bu. Itu gimana Bu? Berarti dari 3 kegiatan tersebut anak-anak lebih condong pada salah satu kegiatan yang diminati, begitu nggih? Inggih Bu, leres. Nah, mungkin Bu Dia bisa membuat inovasi-inovasi kegiatan lain yang sekiranya minat anak itu muncul atau keinginan anak sama ketika mengerjakan kegiatan budaya yang disukai anak tadi. Misalnya apa Bu Dia yang disukai muridnya Bu Dia? Kegiatan apa Anak-anak itu di itu antara suka 3 itu? kan anak-anak itu suka kalau kita lakukan untuk percobaan itu loh Bu. Kan pasti lah anak-anak itu tertarik kan soalnya bahannya juga banyak. Itu kalau diajak untuk berpindah itu nggak mau, itu sampai habis ya sudah wes di percobaan itu. Kayak kemarin kita ngadakan percobaan bunga menari. Jadi bunganya sudah habis ya sudah mainan yang lain, nggak mau untuk melakukan kegiatan yang lain. Enggak Bu Guru, aku nggak mau gitu. Karena memang kegiatan
eksperimen seperti itu kan memunculkan rasa ingin tahu anak kan, memang itu paling disukai anak-anak. Terus menurut Bu Dia, apakah kegiatan yang seperti eksperimen itu tadi menurut Bu Dia itu penting untuk dicapai atau penting untuk dilakukan bagi anak-anak? Menurut saya penting, Bu, karena di situ kan banyak nanti anak-anak itu mengutarakan pendapatnya, apa yang terjadi di situ. Seandainya kan kemarin kan bunga ya, bunga menari, kita kan buat dari kertas. Nah, itu pun bunganya itu kan awalnya kan nutup gini ya, Bu ya. Terus kena air kan jadi terbuka. Nah, terbuka itu kan bunganya kan mau kasih warna, jadi airnya itu tadi kena warna. Wah Bu, ternyata airnya itu bisa berubah warna. Nah, seperti itu kan dia itu makin banyak ide-idenya dan Kamu untuk apa? untuk melihat Aku kejadian-kejadian itu jadi mereka buat itu bisa banyak untuk berbicara gitu loh. Kayak, oh Coba. ternyata ini Ini ya, ya Dek, ya. kan kalau Coba. air itu Ini dikasih ini, ini jadi ini warna aku lihat gini ya mami. Bu Guru ya gitu. Di sini. Oh gitu ya. Berarti anak-anak antusias ya Bu dengan kegiatan eksperimen yang Bu Dia sajikan untuk mereka. Anak-anak berarti antusias nggih. Inggih, soalnya kan kegiatannya baru, Bu. Nah, jadi anak-anak kan belum pernah nggih. melakukan. Jadi kayaknya wow gitu. Padahal ya kalau Bu Guru ya itu loh kertas gitu loh. Gitu kan. Tapi anak-anak itu ekspektasinya itu ternyata lebih dari itu. Jadi tanyanya lu, Bu, kenapa ini kok warnanya ini, Bu? Ini kok bunganya dikasih warna ini loh. Ini kok airnya jadi seperti ini, Bu, gitu. Untuk kegiatan Ya. yang lain jadinya terbengkalai, Bu. Oh ya, ya memang dalam satu hari kan memang paling tidak ada 3 atau 4 kegiatan, tapi tergantung anak-anak yang diminati yang mana, yang disukai anak-anak itu yang dilakukan tidak masalah kan. Memang kegiatan yang kita sajikan itu tidak harus dilaksanakan semua oleh anak-anak ya Bu. Ya. Nggih, boleh anak-anak pilih yang mana yang disukai ya tidak apa-apa. Cuma gini Bu, di antara siswa Bu Dia itu ada berapa Bu Dia? Siswanya Siswa Bu saya Dia, ada 10, 13, 15 Bu. di kelompoknya Bu 13. Dia itu. 13. Oh, ada 13. Di antara 13 anak itu tadi, kira-kira apakah semua 13 anak itu proaktif atau mungkin ada yang pendiam atau semuanya antusias atau gimana Bu Dia? Dari 13 anak tersebut ketika Bu Dia menyajikan kegiatan eksperimen. Kalau waktu kita tiap kali ada kegiatan eksperimen itu selalu semua antusias. Yang awalnya pendiam itu dia menjadi ceria gitu loh, Bu. Ceria dalam artian dia bisa bertanya, padahal biasanya itu diam, lemas gitu. Tapi waktu kita adakan percobaan, dia itu tanya, Bu Guru itu kok bisa? Bu Guru aku mau. Nah, kalau anak pendiam sudah bilang mengekspresikan dirinya gitu loh Bu, mau berbicara itu saya langsung kaget gitu, ya Allah alhamdulillah ternyata dia itu memperhatikan gitu loh. Jadi anak yang pendiam jadi ikut ceria, ikut banyak ngomong sudah gitu Bu. Jadi suka lah Oke. istilahnya. Oke. Berarti ketika eksperimen itu dilaksanakan, anak-anak itu mencoba sendiri ya Bu, bereksperimen sendiri atau hanya mengamati atau hanya melihat saja? Nggak, kita memfasilitasi jadi anak-anak bisa mencoba sendiri. Oh begitu, ya, nggih. Bu Dia, dari obrolan kita tadi, mungkin langkah pertama yang ingin Bu Dia lakukan untuk mendekati tujuan supaya 3 kegiatan pembelajaran yang Bu Dia sajikan tadi itu bisa disukai anak-anak itu gimana Bu Dia? Mungkin Bu Dia punya terobosan-terobosan lain, gimana Bu? Kalau kemarin coba saya kasih kalimat-kalimat pemantik kan Bu. Jadi gini, Iya. loh ini kan kita sudah membuat bunga menari ya Nak ya.
lah gimana kalau bunga menari ini kita hitung ada berapa nak ya gitu kan, soalnya kan untuk kegiatan yang satunya itu berhitung gitu Bu. Terus anak-anak Ya. jadi dia itu apa tertarik. Oh iya Bu, kita hitung Bu ya bunganya ada berapa, kan sudah tercapai Bu ya. Terus yang satunya kita kan untuk membuat huruf M Bu ya, membuat huruf M dengan bahan-bahan lospat. Lah itu kita gini, loh ini bunga apa ya tadi ya? Ini bunga mawar Bu Guru gitu, anak-anak jawab gitu. Terus kalau bunga mawar tadi huruf depannya apa ya gitu kan sudah dikasih tahu mawar gitu Bu, depannya kan M. Gitu. Anak-anak itu sudah pandai Bu. Alhamdulillah untuk murid saya ini huruf-huruf itu sudah bisa gitu loh Bu ya. Meskipun nggak semuanya. Iya. Ayo siapa yang mau buat huruf M sayang gitu Bu. Jadi dengan kalimat-kalimat pemantik nanti semua bisa tercapai dengan seperti itu. Tapi kadang kan Bu Guru kan apalagi ya kalimatnya yang bisa membuat anak-anak itu bisa terpancing ke kegiatan itu gitu loh. Meskipun kita Nah, dengan iya. manis-manisnya kadang kan anak-anak kan nggak memperhatikan Bu kalau sudah fokus sama satu kegiatan itu. Jadi ya itu tadi untuk mengalihkan anak-anak untuk kegiatan yang lain biasanya saya melakukan kalimat-kalimat pemantik itu tadi. Oh Meskipun iya. dia melakukannya di tempat itu tadi gitu Bu. Nggih, Bu Dia. Terus Bu Dia, eh, menurut Bu Dia itu hambatan-hambatan apa Bu yang ketika Bu Dia melaksananya Bu? Atau kesulitan-kesulitan mungkin? Untuk kesulitannya kan saya dengan 13 anak kadang kan sendiri Bu. Jadi untuk partner ya Bu ya. Kadang kan anak kan lompat sana lompat sini, sedangkan kalau saya fokus dengan yang lompat-lompat nanti kegiatan saya kan bisa terabaikan. Jadi itu tadi Iya. partner yang pertama. Terus yang kedua itu untuk medianya Bu, saya memang medianya cuma beberapa saja gitu. Jadi ingin namanya ingin koleksi lagi gitu loh Bu istilahnya untuk benda-benda Oke. lompat-lompat yang sekiranya tertarik lah anak itu tadi gitu Bu, hambatannya seperti itu. Oke. Terus gini Bu Dia, misal suatu hari itu partner jenengan izin tidak masuk. Sedangkan panjenengan sudah menyiapkan rancangan pembelajaran, mungkin ada eksperimen, ada kegiatan-kegiatan lain gitu, okay? Ketika pelaksanaan partner jenengan tidak masuk. Nah, Bu Dia tetap melaksanakan rancangan yang sudah panjenengan siapkan kemarin, atau ada yang panjenengan kurangi atau mau diubah. Gimana? Karena kan Bu Dia sendiri gitu loh. Bu Dia kan sendiri di kelas menghandle 13 anak itu. Gimana Kalau Bu saya Dia? akan tetap maju Bu. Soalnya Wah, gimana? Kita kan semangat. sudah merencanakan. Eman-eman kalau kita rencanakan kegiatan, angan-angan kita sudah gini Bu. Oh anak saya tadi akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bakalan dia itu seperti ini. Nah kalau kita gara-gara teman kita nggak masuk terus kita ubah pembelajaran kita kan nanti kan eman-eman juga waktu untuk kegiatan yang ingin kita capai Bu, tujuan yang ingin kita capai. Jadi saya itu selalu konsisten untuk apa kegiatan yang hari ini dilakukan meskipun ada teman, tidak ada teman, saya akan tetap melakukannya. Walaupun Iya. nanti Iya. ada sesuatu istilahnya yang tidak kita kehendaki lah istilahnya, Iya, tapi iya, berusaha pasti. untuk Iya. memenuhi. Oke, terima kasih Bu Dia. Semangat Bu Dia. Sama-sama Ibu Reni, terima Karena kasih. memang mengajar sendiri itu agak melelahkan ya Bu Dia ya. Dan anak-anak yang zaman now yang super aktif sekali. Nggih, terima kasih Bu Dia. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke panjenengan. Mungkin lain waktu bisa kita sambung. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Reni, Bu Dia. Selanjutnya Mbak Dina, Bu Ellen. Ya, terima kasih Bu Reni dan terima kasih Bu Dia sekali lagi ya sudah bersedia menjadi mentor dan menti simulasi sehingga kita semua sama-sama bisa belajar ya dari percakapan ini. Oke, saya mengundang teman-teman yang tadi mengamati untuk bisa menyampaikan hasil pengamatannya ya.
Dan formatnya tadi, apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh mentor, jadi fokusnya ke mentor, dan apa yang menurut teman-teman masih bisa diperkaya lagi. Silahkan. Sama dengan saya. Mari teman-teman, silakan dikomentari dari penampilan dua peserta tadi. Tunggu muncul nanti. Saya nggak bakal muncul hari. Ayo teman-teman. Bu Mai, Nanti langsung tanya kita. Bu Nurul, monggo dari penampilan Bu Reni tadi. Mungkin dari Bu Reni sendiri bisa ya, Bu Ellen ya, merefleksi Ya. diri. Nanti saya akan tanyakan ke mentor dan mentinya, tapi sebelum masuk ke mentor dan menti, mungkin dari teman-teman yang mengamati dulu. Monggo Bu Nurul, Bu Nida, monggo. Halo, Oke, Bu teman-teman. Nisa. Oke, Bu Ya. Nisa, saya izin. Bu Ellen, Oke. karena menanggapi melihat situasinya sepertinya yang kelompok ini yang batch 3 ini hari ini butuh disiram dulu gitu, kayak modelnya kayak diesel gitu. Jadi kalau diesel tuh panasnya nanti 1 jam kemudian nanti nggak susu entek waktu nih. Jadi oke, saya izin memulai deh. Apa yang saya akan hanya 1 poin saja, 1 poin di yang sudah baik dan 1 poin yang bisa ditingkatkan. Jadi ini cuma buat pancingan ya. Jadi harapannya habis saya selesai ngomong yang lain dong gitu ya. Yang pertama, hal yang sudah baik suaranya Bu Mei sih kalau saya notice ke tone-nya. Tone-nya tadi emang saya nggak memperhatikan videonya, gambarnya, tone-nya ramah, menyenangkan, membuat tenang gitu. Jadi kayak tipe apa ya? Tipe suara yang saya akan bisa cerita banyak hal gitu pada orang yang bersuara seperti ini gitu. Yang butuh ditingkatkan dari suaranya kecepatan, apa ya? Mainnya pingpong tapi pingpong speednya tinggi banget tadi. Jadi kalau saya processing informationnya, syukurnya mentinya tektokannya juga cepet nih, main pingpongnya juga smash. Nah nanti mungkin itu yang bisa diimprove, kecepatannya dikurangi sedikit demi sedikit ketika sedang melakukan percakapan mentoring. Hal secara konten yang saya tadi tangkap adalah goalnya belum terikat. Jadi goalnya masih ke kiri, ke kanan. Akhirnya percakapannya sampai ke ketika temannya nggak masuk, ketika RPPH-nya harus diubah atau tidak. Jadi karena goalnya belum settle itu berarti belum terkunci dengan kalimat goal. Jadi percakapan ke R, O, dan W-nya memang sangat mudah untuk lari-lari. Karena awal tahap pertamanya belum saya kunci. Bukan saya, kita kunci bersama dengan mentinya. Begitu, Bu Ellen. Ayo saya lempar bolanya, siapa yang mau tangkap bola dari saya? Ini kayak anak kecil nih, yuk kita main bola. Tangkap bola, harus ada yang melanjutkan apa yang tadi saya sudah katakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina yang sudah memulai ya. Oke, jadi itu contohnya ya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa menyampaikan pengamatannya. Silahkan, siapa yang mau melanjutkan dari yang mengamati? Ayo banyak. Ayo monggo teman-teman. Yuk. Jangan tuh. Bu Nurul, Bu Nida, Bu Suparmi, Bu Yunita, wow, kelompok 3 ini memang betul harus disiram biar bangun. Halo, tidak ada benar dan salah sayang. Ayo komen-komen. Bu, saya Bu, mungkin mau ngomong. Ya, silahkan Bu Yunita. Iya, kalau melihat Bu Reni sama Bu Diah ya tadi ya. Observasi juga kayak seperti itu gitu. Saya bingung ya mau mengomentarinya bagaimana, cuman lebih ke kok kayak
pertanyaan-pertanyaan yang kayak diberikan Bu Reni tadi itu sama saya juga pas observasi juga seperti itu, Bu. Apakah itu mendominasi atau enggak sih? Sebenarnya saya itu juga bingung. Pertanyaan mentoring itu bener enggak sih kalau saya tanya ke Minty? Ya seperti itu tadi, ngoten loh. Oke, oke. Terima kasih Bu Yunita yang sudah menyampaikan. Dan terima kasih. Jadi teman-teman, kalau seperti Bu Yunita sampaikan juga silahkan. Saya juga bingung, Bun. Ini mau bilang mana yang baik, mana yang enggak. Sekarang saya juga nggak tahu yang baik kayak gimana, yang nggak baik kayak gimana. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu gitu ya. Iya, Nggak iya. apa-apa. Oke, terima kasih Bu Yunita. Oke, teman-teman, kita akan bahas ya. Jadi berarti nanti kan kita akan bahasnya lebih detail untuk tahu oke mana yang sesuai dengan prinsip-prinsip mentoring, mana yang kayaknya kita bisa perkaya lagi gitu ya. On top of tadi apa yang sudah disampaikan Bunda Dina. Nah, kalau gitu sekarang saya akan masuk ke menti dan mentornya deh. Kalau menurut mentinya sendiri, apa yang sudah baik, apa yang masih bisa ditingkatkan untuk kalau dari posisi menti. Monggo Bu Reni, Bu Dia sebagai menti. Kalau sebagai menti tadi, ya itu tadi Bu, teman-teman menti itu kebanyakan juga bilangnya itu seperti itu. Jadi saya juga kadang itu, oh iya, jadi saya itu milih gini, oh teman-teman berarti gini ya, gitu. Jadi saya memutuskan sendiri gitu loh Bu. Memang teman-teman menti kebanyakan kalau tanya jawab itu jadi untuk umpan baliknya itu kadang itu kita yang mutusi gitu. Oh gini loh, ternyata itu nanti dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Padahal kan seharusnya masih banyak lagi Bu ya untuk pertanyaan yang lain gitu Bu. Itu saya tadi Oke. seperti menti-menti saya. Oke, terima kasih Bu Diah. Jadi serupa dengan Bu Yunita tadi ya, kayaknya ya saya juga kayak gitu kalau mentoring gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Diah. Jadi masih bingung bagaimana harus bertanya yang bisa menolong membangkitkan kesadarannya menti, dan karena bingung akhirnya banting setirnya ke seperti mengarahkan gitu ya, karena bingung mau menanyakan apa lagi. Oke, terima kasih. Kalau dari Bu Reni sendiri sebagai mentor, tadi apa yang Ibu lihat sudah baik dan apa yang Ibu ingin bisa coba perkaya lagi lain kali? Oke, mohon izin. Sebetulnya memang dari awal memang pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada nggih di buku panduan, memang sudah ada. Cuma kami itu kesulitan Bu untuk improve atau menambah, memperkaya pertanyaan-pertanyaan lagi itu kadang kita itu bingung gitu loh. Kan sementara di goal itu kita harus tanyanya ringnya seperti ini, realita kita harus tanyanya ringnya seperti ini, kan seperti itu nggih. Nah, ketika kita mau menambah pertanyaan-pertanyaan itu kita bingung ditempatkan di mana pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Nah, itu yang jadinya mungkin sesi tanya jawab kita jadi acak gitu loh, jadi tidak berurutan. Yang disampaikan Bu Ellen tadi kan kita harus menyampaikannya secara berurutan nggih, setiap tahap misalnya. Nah, karena kita improve pertanyaan-pertanyaan kita itu mengalir sesuai jawaban dari Minty, akhirnya kita itu tidak bisa fokus secara berurutan gitu, akhirnya kita kesulitannya di situ, tidak bisa apa ya, kita tidak bisa memilah-milah apa yang sudah kita kembangkan pertanyaan ini masuk di poin mana, masuk di tahap yang mana, itu kita yang kesulitan Bu Ellen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reni. Jadi yang terjadi sekarang pun seperti refleksi dari percakapan yang terjadi pada saat mentoring dengan para mentinya gitu kira-kira ya. Karena tadi merasa kesulitan untuk ini mesti tanya apa sih, kalau tahap goal tuh tanyanya yang mesti kayak gimana sih gitu ya, realita yang kayak gimana sih gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau yang itu kan yang dirasa masih sulit dan ingin terus dikembangkan. Kalau yang sudah baik tadi menurut Bunda Reni apa yang sudah Bunda Reni lakukan? Kalau menurut saya, bagi saya yang terpenting poin-poin pertanyaan yang ada di Grow itu sudah saya sampaikan semua, Bu. Itu mohon maaf ya. Yang penting
Saya tidak meninggalkan salah satu tahap, maksud saya gitu. Jadi semua tahapan itu sudah saya sampaikan beberapa pertanyaan sesuai urutannya. Seperti itu, Bu Ellen. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, itu saya juga lihat ya. Jadi secara garis besar tahapannya ada. Ya, secara garis besar tahapannya ada. Ada pertanyaan tahap goal muncul, kemudian ada pertanyaan tahap realita, ada pertanyaan tahap OC, ada pertanyaan tahap way forward. Walaupun mungkin kaitan antara pertanyaan satu dengan yang lain itu belum terlalu ajeb, ya. Tapi paling enggak alurnya sudah grow, ya. Tinggal bagaimana grow ini bisa lebih rapat lagi gitu ya, kaitan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Oke. Terima kasih Bunda Ren, dan saya sangat apresiasi ya Bunda Ren ini sudah mengusahakan itu, karena sekali lagi di awal-awal itu nggak mudah melakukan itu. Namanya juga kita sedang belajar hal yang baru, ya, jadi pasti terasanya berat, terasanya tadi ya bikin nervous, ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bunda Reni dan Bunda Diah ya yang sudah bersedia untuk jadi mentor dan mentee di kesempatan hari ini. Nah, coba kita diskusikan ya apa yang teman-teman sudah sampaikan, termasuk juga apa yang Bunda Dina sampaikan tadi. Nah, teman-teman tadi kan Bunda Dina juga sudah menyampaikan ya bahwa goal-nya itu belum terkunci. Nah, sebenarnya Bunda Reni sih awal sudah bertanya gitu ya, pertanyaan tahap goal. Salah satu contohnya terkait situasi yang ada, apa sih yang Bunda inginkan gitu ya, apa perubahan yang itu sudah ditanya di awal ya. Nah, kemudian si mentee itu menceritakan situasi yang menjadi masalahnya dia. Betul ya? Nah, berarti kalau kita lihat dari sisi mentoring, mentor tanya goal-nya mau apa, mentee jawabnya dengan masalah, bukan dengan goal. Nah, itu sering sekali terjadi. Nah, kalau teman-teman bertanya goal-nya mau apa, mentee jawabnya dengan masalah, berarti jawaban mentee itu perlu kita follow up lagi dengan pertanyaan. Kalau dia jawabnya dengan masalah, bukan jawabnya dengan goal. Contoh pertanyaan apa yang bisa membuat mentee mengubah pernyataan masalahnya dia menjadi goal? Nah, ini teman-teman kalau mau bisa catat nih. Pertanyaan ini teman-teman bisa pakai kapan aja mentee cerita masalah. Ini teman-teman bisa pakai untuk bisa menolong mentee membuat goal dari masalah tersebut. Jadi teman-teman bisa tanya, oke Bun, terkait dengan masalah yang atau situasi yang Bunda tadi ceritakan, apa yang ingin Bunda inginkan terjadi sebenarnya? Saya ulang ya. Jadi terkait situasi atau masalah yang Bunda tadi ceritakan, apa yang Bunda inginkan untuk terjadi? Ya, atau apa perubahan yang Bunda inginkan untuk terjadi? Nah, di situ mentee akan menjawab tuh. Ya. Nah, kalau saya tanya Bunda Diah ya yang tadi menjadi mentinya, kalau Bunda Diah ditanya pertanyaan tadi terkait dengan situasi yang Bunda Diah tadi ceritakan, nih ada 3 kegiatan, tapi anak-anak cuma main di satu aja, fokus di satu aja. Perubahan yang Bunda Diah inginkan apa? Kefokusan anak supaya bisa melakukan 3 kegiatan untuk melatih kefokusan anak. Oke, jadi yang saya inginkan anak bisa main 3 permainan yang saya sudah siapkan gitu ya kira-kira ya. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Diah. Nah, kalau mentee misalkan menjawabnya seperti itu, kita akan kembali ke materi training. Nah, karena gini, kalau saya sebagai guru pengen, ini sebenarnya materi Bu Lilis ya, tapi mau nggak mau saya harus bahas karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Kalau saya sebagai guru menyiapkan 3 kegiatan dan saya ingin anak-anak main semua 3 kegiatan yang saya sudah siapkan, berarti agenda pilihannya ada di saya yang membuat pilihan untuk anak-anak atau anak-anak bebas memilih sebenarnya, kalau kayak gitu. Ya, Bu. Oke, Yuk ini Bunda Dina teman-teman. nulis ya.
Perlu disiram lagi. Pakai es batu apa pakai air panas? Oke. Ini saya lihat Bunda Dina sudah tulis ya. Jadi kalau kayak gitu kan berarti saya yang sebagai guru yang memutuskan anak harus main apa. Ya. Anak tidak bebas memilih. Nah, kalau menti buat goal yang teman-teman begitu dengar goalnya, kayaknya goalnya nggak sesuai dengan materi training deh gitu ya. Jadi bukan berarti apapun yang menti pilih itu kita ngikut aja. Secara prinsip iya, tetapi kalau yang menti pilih itu tidak sesuai dengan yang kita tahu mau kita coba bangun, jangan diikutin juga gitu ya. Jadi kepekaan untuk bisa menangkap goalnya itu juga teman-teman perlu bangun. Artinya apa ya, teman-teman juga perlu, teman-teman sudah ikut trainingnya dan selalu ada penguatan, nanti sama Bunda Lilis juga akan ada penguatan lagi. Hal-hal itu perlu dibangun juga tuh kepekaan itu, ya, supaya tahu mana goal yang saya bisa ikutin, mana goal yang kayaknya, ini kayaknya goalnya kita perlu lihat lagi nih, gitu ya. Jangan masuk ke realita dulu, kita coba olah dulu goalnya, gitu ya. Nah, kalau goalnya seperti itu, kita bisa ajak menti mengingat lagi materi training. Jadi kita bisa bilang, oke Bun, jadi saya tangkap Bunda ingin supaya anak-anak itu memainkan semua yang Bunda sudah siapkan. Ya. Nah, kalau kita coba ingat lagi ya Bun, materi training nih. Kalau yang Bunda ingat tentang bagaimana menerapkan prinsip Merdeka Belajar itu seperti apa ya kalau di dalam kegiatan kita. Kita bisa tanya seperti itu ke mentinya, ya. Supaya siapa tahu mentinya tuh punya goal itu karena dia belum paham sebenarnya materi trainingnya. Jadi ya kita bawa ke sana dulu, ya. Bagaimana sih prinsip Merdeka Belajar itu diterapkan supaya goalnya selaras dengan apa yang kita mau bangun. Oke, sebelum saya lanjut sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Ada yang ditanyakan teman-teman? Halo, apakah sudah jelas? Oke, semoga tidak ada pertanyaan, artinya jelas ya. Saya lihat Bunda Dina buka mic. Gak bahaya tadi. Ini kayaknya teman-teman mentor sudah lancar banget kali ya, Bu Ellen waktu melakukan mentoring. Kayaknya lancar jaya, jadi nggak ada kendala nih. Sudah percakapan mentoringnya sudah benar, berada di relnya, tanpa ada yang keluar rel nih kayaknya, sudah sempurna. Jadi nggak ada yang tanya. Tinggal besok ya, tunggu ketemu saya nih. Kita lihat seperti apa. Gitu. Ini nggak ada yang komen kok, Bu Ellen. Berarti mereka memang sudah benar nih. Kayaknya sudah pantas sebagai mentor, sudah menguasai semua nih kayaknya. Ngomong enggaknya ketakutan Bu Lilis ini. Bukan takut sih, lebih pada gini Bu Ellen, berarti misalnya nih dalam Grow kan menti tetap dalam mentoring, menti sebagai fokus saya, fokus percakapan mentoring adalah pada menti, sama seperti anak-anak ya, jadi menti fokus conversation. Nah, tadi dari yang dicontohkan Bu Ellen nih, jadi dalam penentuan goal pun, jadi bagian otak saya yang tentang konten PAUD itu dipakai gitu. Jadi jangan setengah-setengah nih. Saya pokoknya Bu Ellen bilang semua yang dikatakan menti harus dituruti. Jadi saya lurus jalannya, pokoknya grow-nya lurus. Pokoknya menti bilang apa, P-nya diskusi ini tak turuti. Nah, tadi Bu Ellen barusan memberikan pemaparan, memberikan penguatan bahwa sebentar, goalnya menti itu kita harus cek di bagian otak yang tentang konten PAUD. Iki berarti mentine iki. Oh, iki isih teacher center. Nah, aku kudu piye lho? Le mau mancing mbok iki ora ngono, pas mata latih wingi iki sing paling apik nggo anak-anak ki yo child center learning. Nah, jadi teman-teman, dua bagian ini dipakai ya, nggak bisa setengah-setengah. Saya hanya tick a box. Oke, selesai, grow-nya mantap. Tak 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 tak. Tapi kontennya terlupakan. Kenapa bunda-bunda dipilih jadi mentor? Tanyakan Bu Ima. Salah satu kriterianya adalah bunda-bunda sudah lulus di kelas dasar. Dengan pertimbangan sudah lulus, berarti secara konten PAUD bunda-bunda di atas, sedikit di atas para menti. Jadi memang percakapannya kombinasi dari kedua hal itu.
Apakah begitu Bu Ellen kesimpulannya? Karena tadi saya mikir, oh ternyata nek mentine ngomong harus sinau rujaan kita tentang membuat rujak ya, bisa jadi saya harus alihkan ke mata latihnya. Mata latih yang mana nih ada terkait dengan membuat rujak misalnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi please ada dua komponen yang kita gunakan bersama, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Sip, semoga semakin sukses di percakapan mentoring kedua. Insya Allah. Semangat ya teman-teman. Teman-teman tuh sebetulnya ini kesempatan untuk tidak kesasar loh. Tadi kan saya hanya nyindir ya. Kalau malu bertanya kan sesat di jalan ya Bu Ellen ya. Ini teman-teman tuh manfaatkan nih ketemu Bu Ellen tuh. Yang kemarin bikin bingung, yang percakapannya macet, yang bingung mau Tolongkan aja teman-teman. ini. Bu. Iya, betul. Jadi terima kasih ya Bu Dina, Bu Lilis yang sudah memberikan penguatan kepada teman-teman. Sekali lagi semoga ini dilihat sebagai kesempatan, ya, bukan sebagai sesuatu yang hanya harus dilewati saja. Ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Oke, kalau memang dari apa yang saya sampaikan tadi tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke poin yang lain deh. Dengan asumsi semoga memang benar tidak ada pertanyaan ya. Tapi anytime teman ada pertanyaan, saya dipotong aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah, tadi kan satu terkait goal. Teman-teman pastikan kalau dengerin goal itu tadi yang sudah Bu Dina bilang, konten pautnya juga terus aktif ya. Itu jadi filter untuk teman-teman melihat ini goalnya emang kita bisa teruskan dengan grow atau kayaknya kita berhenti dulu nih di sini untuk kita coba bahas lagi, kaitkan lagi dengan materi trainingnya. Nah, itu pertama. Kemudian berandai-andai, misalkan nih, oh saya pengen supaya saya bisa membuat invitasi-invitasi yang menarik. Kayaknya invitasi saya cuma satu yang menarik, dua lagi nggak menarik. Jadi kalau kayak gitu masih oke. Berarti kan lebih kepada keterampilan guru untuk membuat invitasi yang menarik. Terlepas dari anak-anak mainin itu atau enggak. Tetapi saya ingin meningkatkan keterampilan saya untuk bisa membuat invitasi yang lebih menarik lagi. Nah kalau gitu nggak apa-apa tuh. Berarti kita bisa lanjut lagi dengan gurunya. Ya. Nah kalau memang itu yang diinginkan oleh menti, maka pertanyaan berikutnya dalam konteks ini ya, pertanyaan berikutnya yang teman-teman bisa tanyakan adalah, oh oke, jadi Bunda ingin dapat cara-cara atau strategi untuk membuat invitasi yang lebih menarik. Nah, menurut Bunda, kita coba evaluasi. Nah, berarti kan goalnya sudah nih, goalnya udah kekunci ya tadi istilahnya, sekarang masuk ke realita. Nah, kalau dalam pengamatan Bunda, seperti apa sih invitasi yang menarik untuk anak sejauh ini? Itu ngomongin realita tuh. Karena kan menti pasti udah punya kok satu menarik, dua enggak gitu ya. Jadi dia bisa mencoba menarik prinsip-prinsip berdasarkan apa yang sudah terjadi. Apa sih yang membuat suatu kegiatan itu menarik buat anak? Nah, kalau mentinya udah ngomong, oh kayaknya ini Bun, pertanyaan apa lagi itu boleh ditanyakan. Lebih dari sekali juga nggak apa-apa. Jadi kalau mentinya menjawab, oh ya kayaknya yang membuat anak menarik adalah kalau ada elemen eksperimennya. Oke, itu satu hal. Apalagi Bun yang Bunda lihat bisa membuat itu menarik bagi anak. Jadi apalagi itu boleh ditanyakan beberapa kali. Jadi kalau dia bilang nanti ada lagi ini, kita bisa tanya apalagi Bun. Sampai mentinya bilang, nggak ada lagi sih Bun, kayaknya cuma itu aja. Oke, berarti ya kita berhenti di situ. Nah, itu adalah salah satu cara kita menggali realita. Kalau dengan goal yang tadi ya. Nah, kemudian itu kan tadi yang menarik. Sekarang kalau tadi kan Bunda bilang ada dua juga yang sepertinya anak-anak tidak tertarik. Kalau Bunda coba evaluasi yang dua anak tidak tertarik ini, apa ya yang membuat anak itu tidak tertarik dengan dua yang ini? Jadi kita bisa belajar dari hal yang baik sama hal yang masih belum terlalu baik pun kita bisa belajar sebenarnya. Tapi kita butuh menolong menti untuk bisa belajar dengan cara mengajukan pertanyaan. Dengan kita bertanya itu kan menti jadi berpikir, iya ya, apa yang membuat anak-anak kok nggak tertarik ya dengan dua yang ini? Nah, itu jadinya nanti dari apa yang menti sampaikan, kita bisa buat satu kayak semacam ringkasan. Oke Bun, jadi tadi Bunda di awal mau bilang, mau bikin kegiatan invitasi yang lebih menarik. Dan tadi kita sudah punya semacam daftar ya Bun, ternyata kegiatan yang menarik itu adalah yang satu ini, dua ini. Jadi ada kriterianya gitu ya, seperti ini dari pengamatan Bunda. Dan yang tidak menarik itu adalah yang kalau kayak gini, dari A, B,
B, C, D. Nah, sekarang Bunda kalau sudah mengetahui hal ini, menurut Bunda apa nih yang bisa dikembangkan yang memenuhi kriteria yang menarik dan tidak menyentuh yang tidak menarik? Nah, di tahap itu baru masuk ke opsi. Ya, jadi sekali lagi, opsi itu baru bisa kalau dia udah punya bekal di realita. Kalau dia nggak punya bekal di realita, masuk ke opsi itu setengah mati, susah sekali. Karena nggak ada bekalnya. Ya. Di realita inilah kita kasih bekal kepada menti untuk bisa masuk ke tahap opsi. Nanti kalau sudah ada, oh iya ya Bun, jadi ternyata memang harus ada kriteria yang harus kayak gini dan menjauhi yang ini. Oh kalau gitu mungkin saya bisa buat A lah, B lah, C lah gitu ya. Nanti kalau menti bawa beberapa opsi, nah kita bisa tanyakan dari opsi-opsi yang ini, mana yang Bunda mau coba lakukan lebih dahulu. Kita nggak bilang yang lain salah, nggak. Yang mau duluan, kan pasti harus ada urutan kan ya. Nanti dari yang mau duluan itu, di way forward, kita akan tanya, misalkan dia bilang, oh ya saya mau bikin yang A gitu ya. Oke, untuk bisa melakukan yang A apa yang Bunda mesti siapkan? Nah, pertanyaan apa yang mesti disiapkan itu pertanyaan way forward. Jadi opsi itu idenya. Way forward itu adalah tindakan-tindakan nyata yang akan dia lakukan untuk mewujudkan idenya. RTL itu adalah pertanyaan way forward, bukan opsi. RTL itu adanya di way forward. Jadi itu adalah tindakan-tindakan nyata yang akan membuat menti bisa mewujudkan idenya. Oke, semoga yang saya sampaikan ini menolong teman-teman untuk lebih jelas lagi ya di dalam mengaplikasikan Grow ketika bertemu dengan menti di pertemuan yang kedua nanti. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi saya akan kembalikan lagi ya ke moderator. Terima kasih ya teman-teman untuk waktunya dan sekali lagi semoga ini bermanfaat untuk pertemuan kedua nanti. Amin. Terima kasih Bu Ellen. Teman-teman, mudah-mudahan ini pencerahan ya teman-teman untuk kita observasi kedua. Jangan lupa besok kita masih bertemu kembali untuk pertemuan yang keempat itu dengan Bu Lilis. Ini lebih ke teknisnya, teman-teman wajib hadir supaya lebih jelas lagi kendala-kendalanya apa saja bisa disampaikan ke pemateri besok. Terima kasih Bu Ellen. Nggih, Bu Lilis. Jam 1 besok ya, bukan jam 2 nggih. Oh, nggih. Oke, kita ingatkan ke para mentor jam 1 sudah on time ya, teman-teman, belajar on time ya. Oke. Bu Ellen, terima kasih atas pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan ini semakin menambah atau mengingatkan kembali kepada teman-teman materi tentang Grow supaya dipakai besok waktu kita mentoring untuk yang observasi kedua. Gitu. Baiklah teman-teman, karena waktunya sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih juga Bu Lilis dan Bu Diah yang sudah mendampingi kami dengan tanpa lelah ya Bu ya. Luar biasa. Kita mengalami 3 sesi yang mana masing-masing kelompok ini luar biasa karakternya. Gitu. Jadi kita sudah tahu para mentor kita. Ya, terima kasih Bu Lilis, Bu Diah, teman-teman semuanya. Saya sampaikan selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai bertemu kembali besok untuk kita belajar lagi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Lilis. Terima kasih Jangan lupa semuanya. besok ya teman-teman, jam 1 ya, on time ya, on time. Saya pamit ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ellen. Terima kasih. Iya, saya juga pamit ya. Bu Lilis. Terima kasih Bu Lilis. Ada yang mau kenalan? Ini pacar saya yang kemarin nggak ikut. Oh, Salam-salam Bu. rugi dong kemarin nggak ikut. Nggak ikut Ya, nginep di maaf, masjid Bu. maksudnya. Terus saya itu pengen ngundang jenengan. Rugi dikejain Bu Ima nggih. Oh, Nggih Bu Lilis. oh,